Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Arogansi atau kesombongan, kesewenang-wenangan yang dipertontonkan oleh Prabowo dan Gibran secara bersama-sama ini justru malah didukung juga oleh elit Partai Gerindra, di mana ketika Gibran melakukan pelanggaran dengan memprovokasi pendukungnya ketika debat Capres-Cawapres, itu kemudian berujung dengan ancaman oleh pihak Gerindra bahwa KPU kalau sampai memberikan teguran kepada Gibran, maka Gerindra akan melakukan pelaporan atau menyeret KPU kepada laporan yang membuat mereka bisa disanksi. Jadi ini mereka sudah melanggar, mereka melakukan kesalahan, tapi justru mereka yang arogan. Dan dari apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini, dengan cara Gibran melakukan kesalahan, dengan melakukan pelanggaran, melanggar banyak sekali aturan, ini sampai sekarang tidak ada sanksi kepada Gibran atau pasangan Prabowo Gibran. Kalaupun ada teguran yang disampaikan oleh KPU, itu hanya sebatas teguran. Dan setelah itu Gibran juga melakukan cara yang sama lagi, melakukan kesalahan yang sama. Sehingga dari sini ada sebuah pesan, mungkin melalui alam bawah sadar para pendukung Prabowo Gibran, bahwa kalau mereka melakukan pelanggaran, maka mereka aman. Kenapa? Karena mereka bersama penguasa hari ini, sehingga mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu untuk memuaskan emosi dan arogansi atau kepanikan yang mereka rasakan dalam beberapa hari terakhir ini. Karena kabarnya mereka panik untuk kalah. Oke. Baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo Subianto. Tentunya teman-teman bisa menilai dengan hal tersebut yang disampaikan oleh saudara kita mengenai Prabowo Subianto. Teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pemilu umum pada tanggal 14 Februari 2024. Saya yakin bahwa pilihan Anda sudah ada dan sudah tepat dan bisa melaksanakan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Saya sarankan sebelum kita memilih salah satu pemimpin, tentunya kita akan melihat rekam jejaknya agar kita tidak salah memilih dalam memimpin negara kita ini. Karena ketika kita salah memilih, malah kita yang akan ambur-ambur nantinya. Teman-teman, di sini kita akan melihat rekam jejak atau Prabowo yang ngamuk-ngamuk. Prabowo ngamuk ke media. Udara sejuk dengan hembusan angin tak membuat darah Prabowo dingin. Dia menumpukan kekesalannya ke sejumlah awak media di rumahnya. Rabu 9/7/2014 siang, awak media yang kena semprot berasal dari media-media yang condong ke kubu Jokowi Dodo. Siang itu, sehabis mencoblos Prabowo mempersilahkan media televisi cetak dan online masuk ke kediamannya. Tempat tinggalnya yang begitu megah di puncak bukit pemburuan di desa Bujokonong, kecamatan Babang Manang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo mempersilahkan setiap media mewawancarai dirinya satu persatu. Dia juga mempersilahkan setiap media memilih tempat wawancara masing-masing, asalkan masih berada di halamannya. Antv memiliki lokasi depan pendopo. SNN memilih sebuah sudut di dalam pendopo rumah Prabowo, lalu yang lain menyebar di halaman ketika diwawancarai Berita Satu. Prabowo mulai menyinggung Berita Satu ini tak fair, sadis dia. Sama juga seperti Jakarta Global, satu grup dengan Berita Satu. Jahat itu Jakarta Global, kata Prabowo. Wartawantinya cuman tersenyum, lalu Prabowo tetap bersedia diwawancarai.
Kemudian saat hendak diwawancarai Kompas TV, Prabowo juga sempat menyinggung tapi kemudian tetap mau diwawancarai saat itu seharusnya sehabis Kompas TV giliran Metro TV wawancarai Prabowo Subianto. Kru Metro TV sudah mengambil tempat bersih di samping Kompas TV yang tengah mewawancarai Prabowo Subianto. Tapi begitu selesai wawancarai, Prabowo Subianto langsung pergi dan melewati giliran Metro TV. Dia langsung pergi ke tempat CNN akan mewawancarai dia di dalam pendopo rumahnya. Kru Metro TV pun terbengong-bengong sementara Prabowo sudah duduk di kursi yang disetting kru CNN di dalam pendopo. Kejadian selanjutnya inilah yang bikin Prabowo naik pita. Wartawati Metro TV yang bertuduh tinggi langsung memotong sesaat sebelum Prabowo mulai diwawancarai dengan CNN. Sebenarnya wartawati itu hanya menyampaikan bahwa Metro TV ingin mewawancarai Prabowo Subianto. Metro TV itu jahat. Apa dosa saya sampai Surya Paloh sampai kalian begitu jahat dengan saya? Tak berinting pemerintah kalian kalau tidak mau disakiti jangan menyakiti orang lain. Itu ajaran semua agama. Whitehead Don to Surya Paloh. Saya tidak pernah merasa berbuat apa-apa dengan dia. Kamu mau tidak tanyakan itu kepada Surya Paloh, kata Prabowo kepada wartawati. Nah, di sini semua wartawan yang mengelilingi diam. Membisu wartawati Metro TV menjawab akan menyampaikan ke Surya Paloh, tapi Prabowo cepat memotong. Kamu tak akan berani, kata Surya Paloh. Saya ini punya banyak pendukung. Bagaimana kalau saya bilang ke pendukung saya tak perlu nonton Metro TV? Habis kalian, tegasnya Kompas juga termasuk Berita Satu juga. Begitu juga Tempo. Apakah saya pernah buat dengan Gunawan Muhammad dengan Megawati nanti akan saya datangkan orang-orang itu satu persatu? Pasti, sebab saya tak pernah menyakiti mereka. Sekarang yang sudah mewawancarai saya, boleh keluar. Ini rumah saya. Ayo kita wawancarai dengan CNN, belum, kata Prabowo. Anak buah Prabowo pun bergerak cepat. Semua wartawan yang sudah selesai mewawancarai Prabowo Subianto cepat-cepat disuruh keluar dari rumahnya tersebut. Sementara wartawati Metro TV dan para kru masih bengong. Kita tunggu saja coba, kata wartawati itu ke beberapa krunya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat itulah kesombongan atau arogannya. Tapi teman-teman mungkin bisa menilai dengan hal tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. MD 2045 melaporkan.